Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah amal soleh kita dengan umur yang masih ada. Kita tidak tahu kapan umur ini akan sampai pada ajalnya. Sebelum sampai kepada ajal, maka kita menyusun untuk diri kita program-program kerja akhirat, program kerja untuk kehidupan kita setelah kematian. Di antaranya yaitu kita belajar memahami agama Allah, ayat-ayat Allah, supaya dengan pelajaran ini insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang sudah Anda sampaikan, kalau antum masih ingat, kalau masih ingat ya, kita belajarnya dengan diskusi, dengan tanya jawab, dengan berbagi pandangan dan isi hati antum, perasaan antum. Nah, makasih ya, masya Allah, barakallahu fiik. Kita akan belajar buku ini yang dipegang ini, sudah Anda jelaskan, Anda ulangi lagi dengan lima urutan, lima alur. Alur pertama yaitu tamhid, pendahuluan. Alur kedua adalah tilawah, yaitu membaca Quran. Alur ketiga adalah tafsir, kita fahami makna ayat. Keempat, tadabbur. Kelima, tazkiyah. Ini buku ini disusun dengan 5 alur itu. 5 alur ini disebut 5T. Orang zaman sekarang suka disingkat biar gampang gitu kan, 5T. Baik. Untuk T yang pertama, tamhid, pendahuluan, kita akan mempelajari surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah halaman berapa di buku? Tamhidnya halaman berapa? Berapa di situ? Ya, sama. Halaman 76. Tamhid itu adalah dengan pertanyaan ya. Ana akan coba tanya antum, coba dibaca yang nomor 2, apakah pesan inti surat? Ana baca ya. Surat ini bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat yang menggetarkan hati, di mana gunung-gunung pecah dan berhamburan bagaikan bulu domba. Gunung-gunung pecah berhamburan bagaikan bulu domba. Itu ayat yang mana? Silakan, ayat berapa itu? Ayat berapa yang menjelaskan gunung-gunung akan pecah? Ayat berapa? 5.
Baik, makasih. Sahih? Apa bunyinya? Wa takunul jibal kal'ihin manfush. Ya, itu Dana laporin ini ke percetakannya. Gak apa-apa. Kalau banyak Ustaz suruh kirim ulang ke di Solo, Ustaz Kosti, kirim ulang nanti diperbaiki. Di sana nyetaknya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, gunung yang menjadi apa tadi? Yang dimaksud gunung-gunung pecah dan beramburan bagaikan bulu domba, menjadi seperti bulu kapas kalau bahasa Indonesianya. Itu gunung yang mana? Gunung es, apa gunung pohon, apa gunung batu? Hah? Apa semuanya? Semuanya ya. Gunung yang paling keras apa Pak di sini? Di dunia ini? Ada gunung es, ada gunung batu, ada gunung tanah ya. Yang paling keras yang mana? Sepertinya gunung batu paling keras. Gunung batu banyak di mana? Di Mekah itu sih gunung semua. Gunung keras itu. Gunung-gunung batu itu kata Allah di ayat ini akan menjadi apa? Pecah seperti bulu-bulu domba. Baik. Kita akan bahas ayat 4 dan 5. Pertanyaan yang kedua, Anda masih di tamhid. Pertanyaan kedua, di ayat ini ada cerita bahwa manusia akan berterbangan. Ayat yang nomor berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 4. Bunyinya? Yauma yakunun nas kal farash al mabthuth. Al farash al mabthuth. Manusia akan menjadi seperti farash yang berterbangan dan berserakan ke sana sini. Baik. Terima kasih, alhamdulillah. Selesai tamhid, kita masuk ke tilawah. Mari kita baca ayatnya. 2 ayat saja. Ayat 5 dan 6. Ayat 4 dan 5. Kita baca ya. Sama-sama ya. Ikuti ana 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Naam. Kita fahami artinya. Silakan dibuka halaman 78. Siapa yang baca? Fadhal antum. Pada hari itu hati manusia bergetar, mereka menjadi seperti farosh yang berterbangan dan berserakan ke sana sini. Nah, kita lihat arti farosh. Apa farosh? Silakan, di bawah ada ulama berbeda pendapat mengenai makna farosh. 1. Nifah atau anak belalang yang baru keluar dari telurnya. Sifatnya saat keluar dari telur bertumpuk antara yang satu dan yang lain. 2. Aron yang berterbangan. Sifatnya saat berterbangan ialah berantakan, tidak terarah, dan akhirnya berjatuhan satu persatu dan berserakan. Nah, coba kita pahami. Yauma, apa yauma? Pada hari itu. Yakunu, menjadi. Annas, manusia. Ka, apakah? Seperti. Perumpamaan. Ini akan menjadi seperti ini. Berarti ada kesamaan sifat. Ana seperti fulan, fulan seperti fulan. Ada kesamaan sifat. Coba tanya dulu ya. Kata Allah, hati orang-orang kafir itu seperti batu.
Orang kafir hatinya seperti batu. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati dengan batu, kesamaannya di mana? Ya, udah pernah ya? Keras. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Hati orang kafir sama seperti batu atau bagaikan batu. Di mana sifat yang sama? Tadi sifat apa? Keras. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Anda tanya, apa benda yang paling keras di dunia ini? Katanya intan atau besi? Besi. Baik, berarti ada hati orang kafir yang kayak batu, ada yang kayak besi, ada lagi yang lebih keras dari besi, intan. Berarti ada hati orang kafir yang kayak intan. Mau diapain juga susah, kecuali dibakar ya. Intan dibakar baru bisa. Seperti hatinya orang si Netanyahu itu hati udah kayak apaan tau itu, harus dibakar itu baru bisa sadar, kalau enggak. Jadi itu contohnya ada kesamaan sifat keras antara hati orang kafir dan batu, atau yang lebih keras dari batu. Itu namanya kesamaan sifat. Contoh, Allah berfirman juga, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'um maknun, lu'lu'am manthura, atau ka'annahum lu'lu'um maknun. Di ayat yang lain ka'annahum lu'lu'um maknun saja, bahwa para pelayan yang melayani di surga, ka'annahum, mereka bagaikan lu'lu'. Lu'lu' itu arti lu'lu', intan permata maknun, yang tersimpan di dalam kerang, saking jernihnya, saking hebatnya, bersihnya permata. Baik, yang layanin antum di surga kayak permata yang ditebar. Mereka saking banyaknya, mereka melayani kayak permata. Dari sifat apa yang sama antara pelayan surga dengan permata? Sifat apa? Sifat apa? Hah? Mulia. Baik. Ada sifat lain? Permata. Hah? Sinarnya. Nah, menariknya, yang layanin ya, ini yang lakinya nih, wildan. Kalau bidadarinya ada lagi nanti. Apa bidadari ya? Wa hurun 'ain. Hurun 'ain ya, bidadari ini, maaf, ini bidadari. Hampir sama, bidadari sama wildan sama sifatnya, yaitu seperti wildan itu yang melayani laki-laki, wildan itu laki-laki pelayan, bidadari itu perempuan pelayan. Hurun 'ain perempuan yang melayani, wildan laki-laki yang melayani. Dua-duanya pelayan. Kalau perempuan, si pelayannya perempuan namanya hurun 'ain. Kalau pelayannya laki-laki namanya wildan, sama-sama pelayan. Itu ternyata sama, kalau nggak salah ayatnya sama, dua-duanya lu'lu'. Lu'lu' tadi apa? Intan permata. Ya. Oke, ternyata pelayan di surga seperti intan permata. Baik, di mana kesamaannya? Ya, yang tadi mengkilat, indah. Wah, begitu. Subhanallah, nggak pakai obat-obatan. Begitulah mereka. Antum melihat mereka kan tang gitu, shiny, semua yang melayani di surga. Jadi ada kesamaan sifat. Sekarang kita lihat di sini. Di sini juga sama nih, K ini ada kesamaan. Jadi kan kita manusia. Manusia ini sekarang berada di atas tanah, ya enggak? Namanya gaya apa yang membuat kita bisa menempel di tanah nih? Gaya gravitasi, menempel di sini. Kita nggak bisa terbang, betul? Kita bisa mengarahkan diri nggak di bawah nih? Saya bisa lurus, bisa mundur, bisa maju, kanan kiri. Bisa nggak? Kita bisa menguasai arah yang kita mau? Bisa nggak? Halo, bisa ya? Baik.
Karena kita punya gaya gravitasi dan di bawah masih bisa. Pokoknya selama belum kiamat kita masih bisa berpijak di atas bumi. Paham? Ada informasi bahwa kita akan menjadi seperti farash. Farash ada dua pandangan. Satu apa? Nimfa. Satu lagi laron. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang mana? Al-mabthuth itu yang terbang-terbang. Al-mabthuth yang terbang-terbang. Antum lihat di situ, lebih cocok nimfa atau laron? Oke. Sifat apa yang sama antara laron dengan manusia saat di hari kiamat itu? Sifat apa? Baca dulu. Terbang. Kalau terbang doang sama aja kayak pesawat. Selain terbang, betul. Pertama, sifatnya adalah manusia tidak lagi dapat berpijak di atas bumi. Terbang dia. Berada di atas tanah. Ya, satu. Sifat yang kedua, na'am, tidak beraturan. Manusia tidak akan beraturan dan tidak terarah. Tidak beraturan, tidak terarah, berantakan. Tapi fisiknya hancur nggak? Nggak apa-apa, coba lihat ayatnya. Hancur nggak? Kalau gunung, pindah ke gunung, hancur nggak? Lihat dulu ayatnya, nggak apa-apa. Manusia hancur nggak saat itu? Ada keterangan nggak manusia ada sifat hancurnya nggak? Nggak ada. Betul. Manusia saat itu subhanallah nggak dihancurin sama Allah. Hanya diombang-ambing oleh Allah dengan kehancuran bumi ini. Dia terbang, tidak tahu arah kemana, seperti apa? Antum bayangkan, pokoknya berantakan, terbang begitu, tidak lagi dapat berpijak ke tanah, berantakan, saling bertumpuk. Bisa juga kalau kita mau ambil pendapat yang pertama, yakni saling bertabrakan, yang pada akhirnya mereka akan jatuh satu persatu, mati. Sebelum mati berterbangan seperti itu, subhanallah. Tetapi fisiknya tadi tidak dihancuri. yakni Allah menakdirkan untuk fisiknya tidak hancur. Bisa saja kalau Allah menghancuri, gunung aja pecah kok. Bisa saja, tapi Allah tidak menghancurkan fisiknya. Sedangkan yang di bawah, yang ayat 5, silakan baca artinya. Siapa yang baca artinya? Ayat 5 terjemahannya. Tafadhal. Naam, gunung seperti bulu-bulu yang ditiup, yakni berterbangan. Sekarang di sini menggambarkan bahwa gunung-gunung tersebut, gunung batu khususnya, terjadi perpecahan, pecah ya. Saking pecahnya maka dia pecah seperti bulu atau pasir yang berterbangan seperti itu. Hancur lebur, subhanallah. Baik, dua kejadian ini, kejadian manusia akan berterbangan seperti laron yang tidak tahu arah, tidak jelas arah, dan tidak tahu tujuan, tidak bisa menguasai dirinya. Satu, yang kedua, gunung-gunung akan Allah hancurkan, pecah seperti kapas yang bertebaran atau berterbangan juga. Baik, ini makna dari ayat 4 dan ayat 5. Faham maknanya? Faham maknanya? Ada yang bisa ceritakan ke ana maknanya? Maknanya secara umum, apa makna ayat 4? Silakan. Yauma yakunun nas kal farash al mabthuth. Apa artinya? Silakan. Gak usah baca, bisa nggak? Ayat 4. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth.
Ayo silakan. Ayat 4. Ustaz Budi. Yauma yakunun nas kal farash al mabthuth. Naam. Makna ayatnya. Naam. Ayat 4 apa? Secara umum aja, pemahaman umum aja, jangan baca. Enggak, makna yang tadi ayat 4 yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Maknanya aja. Pada hari itu, hari kiamat nanti, manusia pada hari kiamat ini manusia berhamburan, terbang berhamburan seperti laron. Ya, berhamburan seperti laron. Terima kasih. Garis bawahi, tidak bisa menguasai dirinya dan tidak bisa menguasai dirinya dan tidak punya tujuan. Nggak bisa menguasai dirinya, udah begitu berantakan dan tidak karuan, tidak bisa punya tujuan di saat itu, di hari kehancuran itu. Dan itu makna di ayat keempat. Ayat kelima apa? Wa takunul jibalu kal'ihn. Jibal apa? Jibal gunung-gunung kal'ihnil manfush. Nah, siapa yang bisa? Nah, silakan. Pada hari itu seperti bulu-bulu. Baik, barakallahu fikum. Kesamaannya apa? Sifat yang sama antara gunung yang hancur dengan bulu-bulu yang berterbangan. Bulu-bulu kapas, hancurnya gunung. Sifat apa yang sama? Satu, berhamburan, oleh yang kedua, berterbangan, berhamburan. Dua, sama bulu itu padat atau iya, ringan. Keringanannya tadinya batunya itu adalah keras, jadi ringan, berat jadi ringan. Kemudian bulu-bulu itu padat atau apa lawannya padat sih? Ada padat yang solid, ada yang sebelum cair. Ada yang padat kan solid. Iya, dia solid gitu, padat. Ini batu padat nggak? Padat, tapi di sini nggak jadi padat, jadi seperti bulu-bulu. Pecah lah pokoknya dia. Jadi dia kepadatannya udah tidak ada, beratnya sudah tidak ada. Terurai lah pokoknya si gunung, batu-batu terurai, pecah begitu, terurai. Ya, tapi kalau antum pikir, coba dah kalau antum pikir, itu yang namanya bulu berterbangan, itu kan nggak jatuh sih, dia melayang begitu kan. Gunung bakal pecah melayang kayak gitu, kebayang nggak antum? Kalau pecah gunung yang ada sekarang, pasti semuanya jatuh ke bumi. Ini enggak, udah pecah, dia melayang-layang itu kayak gitu. Gimana bentuknya? Nggak kebayang lah bentuknya. Karena nggak kebayang, dikasih gambar, antum tebarin aja bulu-bulu atau kapas, begitulah nanti tuh gunung jadi kayak gitu. Soliditas dari si batu itu hilang. Ana juga nggak tahu gimana, tapi Allah kasih gambaran, mau lihat kehancuran gunung itu kayak gitu nanti hancurnya. Sesuatu kehancuran yang nggak akan pernah terjadi sebelum kiamat, ngerti nggak? Kalau ada gunung pecah sekarang, dia pecah, ya kan? Dia pecah, dia udah langsung mana terbang, nggak ada terbang, yang ada yang terbang asapnya, sisanya langsung ke bawah. Tapi ini tidak, ini dia berterbangan, bertebaran. Begitu juga manusia yang akan terbang nggak ada kecuali nanti
hari kiamat. Sama, posisi itu pada terbang begitu di udara, subhanallah. Karena buminya juga hancur, Syekh. Apa yang mau diinjak lagi? Semuanya hancur. Dah faham itu kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Antum mau lihat bagaimana manusia, lihat laron nanti kalau lagi banyak laron, begitulah berantakannya manusia. Satu persatu akan jatuh. Mau lihat bagaimana gunung-gunung batu akan hancur, lempar aja kapas, ya, bikin kapas yang banyak, lempar, kayak gitulah nanti gunung-gunung batu akan jadi seperti itu. Untuk mempermudah kita melihat. Baik, dua kejadian ini, ya, dua kejadian ini adalah menunjukkan apa? Hah? Satu, kekuasaan Allah. Yang kedua, dahsyatnya kejadian. Suatu kejadian yang sangat dahsyat. Makanya surat Al-Qari'ah ini harusnya menghadirkan rasa takut, Syekh. Harusnya takut dengar surat Al-Qari'ah. Manusia akan terbang seperti laron, berantakan, tidak tahu tujuan, gunung akan pecah. Antum bayangin gunung akan menjadi seperti kapas, nggak akan kebayang. Kecuali antum lempar kapas, ada gambaran lah begitu. Tapi kok bisa gunung jadi berterbangan, nggak solid jadi ringan, kayak nggak masuk akal. Nggak perlu masuk akal kita. Allah punya kuasa. Begitu kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini kedahsyatan. Baik, coba lihat di halaman 80. Lihat halaman 80. Tadabbur dan tazkiyah. Sekarang kita tadabbur. Tadabbur itu yang pelajaran, yang kotak tengah itu namanya tadabbur. Pelajaran yang dipetik dari ayat. Ayat yang keempat yaitu yauma yakunun nas kal farash al mabthuth. Tadi yauma yakunun nas kal farash mabthuth artinya apa? Sama-sama manusia. Nah, pada saat itu manusia seperti laron, ringan, tidak tahu arah, tidak jelas arah, tidak bisa menguasai dirinya pada saat itu. Baik, pelajarannya apa sih? Pelajaran dari kejadian itu di sini menurut buku ini, atau kita diajarkan oleh buku ini, kita petik sebuah pelajaran, silakan baca, yaitu tafadhal samping Ustaz Budi. Siapa samping antum? Atau Ustaz Budi lah. Langsung ayo. Manusia pada saat itu berada dalam keadaan tak berdaya sama sekali dikarenakan mereka diselimuti rasa ketakutan yang sangat besar. Nah, satu itu bahwa manusia akan datang pada suatu saat manusia tidak berdaya. Pada saat itu. Baik. Ada yang bisa ambil pelajaran lain? Dari sifat yang laron tadi? Tadi ada kok. Apa yang akan terjadi pada manusia saat itu? Satu, tidak berdaya. Yang kedua, tidak bisa menguasai dirinya. Tamam? Manusia tidak akan bisa menguasai dirinya pada saat itu. Terus yang ketiga, tidak punya tujuan. Oke, sekarang antum sudah tahu suatu saat manusia tidak akan punya tujuan. Bukan tidak punya tujuan, tidak bisa menentukan tujuan, tidak menguasai dirinya. Tadi antum manusia tidak berdaya. Sudah ya? Itu akan terjadi satu kejadian. Di mana? Di hari kiamat. Begitu juga setelah kiamat, antum sama, nggak berdaya pokoknya. Pokoknya udah dari mulai kiamat atau dari mulai kita wafat, kita nggak punya berdaya, nggak bisa ngapain sih. Tamam? Manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, gampangnya begitu. Sekarang kalau antum tahu, antum, ana semua nih di sini, antum akan memasuki fase tidak bisa menguasai diri sendiri. Ya. Antara dua, antara karena mati atau karena hadir hari kiamat. Dua itu, kita nggak akan bisa menguasai diri sendiri. Kalau antum tahu itu, akan terjadi itu pada diri antum dan diri ana. Apa yang harus antum persiapkan? Bekal. Bekal, silakan siapkan bekal. Nah, satu bekal. Bekal. Antum siapkan bekal. Itu secara amal kita siapkan bekal. Baik, coba kita lihat di sini. Di sini apa amalan atau tazkiyah.
amalan atau tazkiyah yang kolom sebelah kiri, apa yang ditulis oleh penulis di sini? Silakan baca. Sampingnya Ustadz Budi. Nah, di sini meyakini ini namanya amalan hati, qalbi. Jadi amalan hati kita meyakini bahwa Allah mampu menghidupkan manusia, menghancurkan dulu, kemudian Allah hidupkan kembali. Itu secara keyakinan kita bangun keyakinan kita bahwa Allah akan hancurkan dan Allah akan hidupkan kembali. Secara amalan tadi siapkan diri masing-masing karena kita akan masuki suatu keadaan, suatu kehidupan di mana kita tidak menguasai diri sendiri. Ya, di mana kita tidak menguasai diri sendiri. Maka amalannya bisa amalan hati yaitu meyakini. Coba amalan hati lain selain yang ditulis oleh penulis. Apa yang antum yakini dengan kabar yang tadi? Akan terjadi kehancuran, kiamat, manusia akan terbang seperti laron. Apa yang antum yakini? Coba. Misalnya anak yakin dengan ayat ini kiamat akan terjadi, misal. Enggak, keyakinan, qalbi, hati antum, keyakinan. Bangun keyakinan apa yang akan antum bangun dari ayat ini? Atau misalnya anak yakin dengan ayat ini, anak yakin manusia pada suatu saat tidak akan bisa menguasai dirinya sendiri. Ana yakin itu, cepat atau lambat gitu. Ana yakin itu, baik karena ana mati atau karena ada nauzubillah, kita nauzubillah hadir kiamat. Itu namanya keyakinan. Ada lagi coba? Oh, berarti Bapak untuk amalan hati Bapak menghadirkan rasa takut. Baik, rasa takut akan hari akhir, hari kiamat dan kebangkitan. Nah, ada lagi? Tafadhal. Nah, antum yakin dengan peristiwa ini ada pembalasan baik dengan surga, pembalasan amal buruk dengan neraka. Tolong dibawa keyakinan itu, dibawa keyakinan yang antum yakini dibawa. Itu namanya tazkiyah qalbi. Antum membersihkan, mensucikan hati dengan ayat ini. Adapun tazkiyah amal, untuk mengamalkan ayat ini kita sudah tahu, kita sudah yakin akan ada kehancuran, kita tidak bisa menguasai diri sendiri, kemudian ada pembalasan. Udah tahu nih, udah yakin. Apa tadi amalnya? Amalan fisiknya? Apa? Ya silakan didetailin apa mau ngapain antum amal soleh. Antum banyak baca Quran, sholat apa? 5 waktu tepat waktu, ya kayak gitu. Yang lain, antum mau punya program apa buat diri antum? Antum apa? Mau ngapain? Suatu saat antum nggak bisa nguasain diri sendiri, hati-hati. Antum mau wakaf ya, semoga Allah kabulkan ya antum. Serius ini, kalau udah antum jawab harus dilaksanakan. Enggak harus niat baik gitu. Yang lain silakan. Ya, kita harus beramal, kita harus menyusunlah sebuah target program akhirat lah, tolong disusun. Yang ngaji, ya belajar, ya dakwah. Saya mau ciptakan lembaga dakwah, saya meninggal supaya menjadi amal jariah saya mau bangun masjid. Semua masing-masing berpikir untuk akhiratnya. Ini dalil, ini ayatnya. Pada suatu saat akan ada kehancuran, manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Baik kehancuran itu kiamat, atau kalau tidak sampai kiamat, yaitu kematian. Sama aja, kita tidak akan bisa menguasai diri sendiri. Coba kita lihat yang kelima. Yang kelima ini tadi ayatnya watakunul jibalu kal'ihnil manfush, yaitu apa? Jibal, gunung-gunung akan menjadi seperti kapas berterbangan, kokoh menjadi lemah. Baca pelajarannya silakan. Silakan, siapa yang baca pelajarannya?
Biar selesai dikit lagi. Ayat kelima, tadaburnya, pelajarannya. Nah, antum muadzin. Gunung-gunung yang kokoh, tancap dan bumi akan menjadi lemah, tak berdaya pada hari ini. Ya, ini penting. Ini pelajaran dari hancurnya gunung batu menjadi kapas. Pelajarannya adalah kekokohan, kesolidan akan hancur. Sesolid apapun akan hancur demi Allah. Demi Allah, ini firman Allah. Antum mau sekuat apapun hancur. Manusia sekuat apapun hancur. Kekuatan wallahi hancur demi Allah. Gunung aja akan Allah hancurkan. Cepat lambat hancur, pokoknya hancur aja. Baik. Jadi ada kehancuran dari sifat kokoh menjadi sifat lemah dan hancur. Itu pelajaran dari hancurnya gunung menjadi apa tadi? Menjadi bulu-bulu atau iya, bulu-bulu atau apa tadi selain yang mirip bulu apa? Kapas lah. Ada yang mengartikan kapas, nggak apa-apa, bulu atau kapas. Bulu kambing itu apa namanya? Wool ya. Baik. Jadi yang kokoh akan hancur. Baik, sekarang apa keyakinan yang kita bangun dari ayat ini? Silakan. Di sini, kalau di sini tertulis ada nih, meyakini kekuasaan dan kemampuan Allah untuk menjadikan gunung-gunung yang kokoh berterbangan layaknya bulu-bulu yang ringan. Di sini meyakini kekuasaan Allah menghancurkan yang kokoh. Di sini. Yang lain ada nggak? Keyakinan yang antum ambil dari ayat ini. Ayo tolong, keyakinan. Antum yakin apa setelah baca ayat ini? Kokoh dapat hancur. Yang tadinya kuat dapat lemah. Silakan. Apa keyakinan? Apa tazkiyah imaniyah? Apa keyakinan hati antum yang antum bisa bawa dari ayat ini? Tafadhal. Naam Ustaz. Antum biasanya caranya ana yakin. Bilang depannya ana yakin. Meyakini atau mengimani? Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Antum meyakini Allah bisa menghidupkan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Yang lain? Lihat ayatnya, lihat kisahnya. Kehancuran gunung batu menjadi seperti bulu yang berterbangan. Silakan. Tafadhal, antum meyakini apa dari ayat ini? Batik. Bapak yang pakai baju batik. Naam, sahih. Oh, itu bagus sekali. Tepat sekali. Gunung saja yang kokoh hancur, tulang-tulang kita enggak sekokoh gunung, kita udah pasti bisa lebih dihancurkan oleh Allah. Antum udah yakin? Taib. Sekarang itu tazkiyah qalbiyah namanya, tazkiyah imaniyah. Antum sucikan iman antum dengan ayat ini. Antum bersihkan iman antum. Sekarang tazkiyah amaliyah. Sekarang antum bersihkan fisik jasad antum dengan amal. Amal apa antum setelah tahu kayak begini? Setelah antum yakin bahwa Allah aja bisa menghancurkan gunung yang solid menjadi kapas. Antum mau amalin apa? Amal fisik ya. Tadi kan amal qalbi. Amal fisiknya apa? Ya, misalnya begitu. Antum lebih tingkatkan salat atau lebih khusyukkan lah ya. Lebih khusyuk salat biar ditolong sama Allah misalnya. Misal kayak gitu. Ya. Seperti itu. Nah, itu namanya tazkiyah. Ada dua tazkiyah, ada imaniyah, menambah keyakinan. Setelah ada yakin, kita tazkiyah yang kedua adalah tazkiyah amaliyah. Kita kerjakan satu pekerjaan. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk itu. Masuk dulu ke dalam hati kita. Saya yakin begini, begini, begini. Setelah itu saya akan lakukan begini, begini, begini. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti kagak nih? Susah gampang neranginnya. Karena ini ayatnya lagi ayat tentang kiamah sih. Begitu ya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Ana simpulkan kaum muslimin bahwa suatu saat kita atau nauzubillah manusia yang hadir hari kiamat, kata Nabi, adalah syirarin nas. La taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi
pada orang-orang atau manusia paling buruk di muka bumi ini, yang tidak kenal Allah, tidak ada agama lagi, paling buruk akhlaknya, paling buruk tauhidnya. Mereka yang akan menghadiri kiamat ini. Saat itu mereka tidak bisa menguasai dirinya, mereka lemah selemah-lemahnya, mereka berterbangan saking lemahnya, saking tidak bisa menguasai dirinya, mereka berterbangan tidak tahu tujuan, tidak berdaya, mereka terbang, kemudian satu persatu jatuh mati. Tidak ada keberdayaan manusia. Itu ayat keempat. Oke, apa keyakinan yang kita bangun? Apa iman yang kita bangun? Kita yakini bahwa kekokohan, bahwa kita yakini bahwa manusia pada suatu saat akan memasuki fase bahwa dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Baik di kiamat, khususnya di kiamat, atau juga di kematian. Oke, kita sudah yakin bahwa kita satu saat tidak bisa menguasai diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tazkiyah amaliyah kita. Udah masing-masing mikir aja. Ente, ana sama, kita akan masuk fase tidak berdaya. Masing-masing tolong mikir, siapkan amal, dialah yang akan bantu kita. Oke, itu ayat keempat. Ayat kelima. Ayat kelima Allah mengatakan gunung yang kokoh, yang solid akan hancur menjadi ringan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Baik. Apa berita ini? Informasi ini apa? Informasi ini adalah kekokohan akan hancur. Baik, apa yang harus kita yakini? Tadi kita yakini bahwa Allah mampu menghancurkan benda kokoh sekalipun di bumi ini. Oke, setelah antum yakin itu, apa yang akan kita lakukan? Tazkiyah, amalnya apa? Masing-masing perbaiki amal, minta tolong sama Allah biar tidak termasuk yang dihancurkan. Hati-hati loh, ahli neraka itu kalau antum dengar tentang ahli neraka ngeri sekali, besar. Ya, gigi gerahamnya segede gunung Uhud, gigi geraham segede gunung Uhud. Berapa kilo tuh gunung Uhud? Gigi geraham dihancurkan oleh Allah dengan api, hancur hidup lagi, hancur hidup lagi. Jangan main-main pokoknya. Jadi akan ada kekokohan yang dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langit semua dihancuri. Udah tahu kehancuran itu kalau sudah Allah hancurkan semua kena, kecuali yang Allah jaga. Yang tidak kena kehancuran nanti hanya ahli surga, Syekh. Sisanya ahli neraka akan kena kehancuran. Hanya orang beriman yang nggak akan hadir kiamat. Yang nggak beriman akan hadir kiamat, dihancurkan oleh Allah. Maka oleh karena itu berimanlah, yakinilah, kemudian isilah diri kita dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak termasuk yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dua ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diingat. Kalau ada yang baca imam, didengar, difahamin, direnungi, dan bisa merubah keyakinan kita dan juga menambah amal kita lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari anda mohon maaf. Nanti kita bahas lagi ya ayat yang berikutnya di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.